Yang saya hormati dan yang saya muliakan, juga yang saya cintai, keluarga besar kampus Sauni, mulai keluarga dari yang paling tua dari almarhumah Ibunda Mukeni bin Sauni, dari almarhumah Ibunda Ma'ani binti Sauni, dari keluarga Ibunda Jaronci binti Sauni, dari keluarga Pamanda Bardani bin Sauni, dan juga dari keluarga Pamanda Minuddin yang belum datang ya. Dengan tidak menyebut namanya satu-satu untuk menghemat waktu, tapi semuanya tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya tercinta dan mahabbah kepada keluarga besar besar kesemati para setidan, antara lain Mekaram Mudinda Ustaz Jatuh Lagi Sepeda Kanda Maralatas Ustaz Ahmad Syayuddin, Ketua Arisan Bapak Khalil Abdul Khalil, dan juga pejabat PRD dan Mas Budi, serta yang lainnya. Mohon maaf juga tidak semua di absen. Hadirin jemaah silaturahmi dan arisan keluarga besar Kopi Sauni yang mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala anugerah nikmatnya yang begitu banyak diberikan pada kita, sehingga alhamdulillah juga kita ucapkan kita bisa hadir bersama-sama di majelis silaturahmi kita yang setiap bulan secara rutin kita adakan acara silaturahmi dan pertemuan serta arisan. Mudah-mudahan dengan sebab kita terus menjalin tali silaturahmi dan memperkokoh kekeluargaan kita di bawah naungan keluarga besar kaum Sauni, mudah-mudahan merupakan sebab dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala macam urusan kita, disehatkan badan kita. Mudah-mudahan juga anak-anak kita yang baru belajar Allah berikan, Allah jadikan anak-anak yang salihin dan salihah. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada hadis dari Anas bin Malik ketika Rasulullah sedang duduk bersama-sama sahabatnya di depan masjid. Ada di tengah juga sahabat Anas bin Malik menyampaikan hadis ini. Tiba-tiba di tengah-tengah perkumpulan Nabi dengan sahabat-sahabatnya itu, beliau bersabda, sebentar lagi akan datang seorang laki-laki min ahlil jannah, seorang laki-laki yang diprediksi oleh Nabi masuk ke dalam surga. Ciri-cirinya
ketika mau masuk masjid itu jenggotnya masih basah bekas wudhu dan menenting sendalnya di tangan kiri. Jadi ciri-cirinya itu orang yang ahlul jannah kata Nabi itu sangat sederhana ciri-cirinya. Bukan ciri-cirinya batuknya yang bondas karena banyak sujud, bukan. Tapi ciri-cirinya adalah jenggotnya selalu basah dan dan kalau masuk masjid selalu nenting sendalnya itu ditenteng. Gak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang diceritakan ciri-cirinya oleh baginda Rasul. Sahabat bingung, ini amalan apa ini orang ya? Masuk ke masjid aja sendalnya ditenteng. Berarti kan bukan dari kalangan pejabat atau orang pembesar, bukan. Kisah kalau orang pembesar kan masuk ke masjid sendalnya tinggal aja, pasti ada yang benahin. Ini mah dia apa? Sendalnya ditenteng. Setelah dia datang bersalam, kemudian Nabi bilang langsung masuk ke dalam masjid. Hari ini sampai 3 kali, hari yang kedua begitu juga. Nabi lagi kumpul di depan masjid dan dia berkata, sebentar lagi akan datang ahli surga yang ciri-cirinya kalau masuk ke masjid sendalnya ditenteng di tangan kiri dan jenggotnya basah. Hingga berapa lama lagi muncul lagi orang yang kemarin itu. Di hari yang ketiga begitu juga. Sebentar lagi akan datang ahli surga yang ciri-cirinya kalau masuk ke masjid itu sendalnya ditenteng dan jenggotnya masih basah. Ternyata yang muncul dia juga, enggak orang lain yang kemarin juga. Ini prediksi baginda Rasul, orang itu min ahlil jannah, itu dipastikan laki-laki itu masuk surga. Tapi sahabat yang lain mempertanyakan amalan apa yang diperbuat oleh laki-laki itu sehingga baginda Rasul memprediksi masuk ke dalam surga. Tampangnya kan nggak hebat lah gitu, orang sederhana, sehingga membuat Abdullah bin Umar bin As penasaran. Tapi bagaimana alasannya biar bisa menyelidik ini amalan apa yang diperbuat oleh laki-laki? Kalau amalannya ada yang diketahui oleh Abdullah bin Umar bin As itu, beliau akan menyontek itu amalannya. Punya ide. Dia bilang pada laki-laki yang ke masjid mau sendal, nenteng sendal itu, wahai Tuhan, saya lagi ada masalah sama orang tua, saya tidak boleh pulang karena ada masalah sama orang tua saya. Boleh nggak saya menginap di rumah Tuhan selama 3 hari? Kata laki-laki itu, boleh, silakan. Ceritanya nginap tak? Sesungguhnya Abdullah bin Umar bin As itu ingin menyelidik, ini amalan apa ini orang sampai diprediksi masuk dalam surga. Malam pertama nggak tidur ya, diperhatiin aja. Dan ternyata malam pertama amalannya biasa-biasa aja, seperti amalan orang-orang yang umum. Saat Isya zikir sedikit terus bangun,
baca Quran juga nggak terlalu banyak. Tengah malam lah kok nggak tahajud, nggak apa. Terus sembahyang subuh, sholat subuh, sholat seperti biasa, seperti orang-orang awam. Malam pertama tidak ada yang ditemui amal yang istimewa. Malam yang kedua juga diperhatikan, ternyata tidak juga didapat. Seperti biasa, sholat biasa, wudhu kita diperhatikan seperti biasa, seperti orang umum. Kali puasanya habis subuh sarapan, nggak puasa sampai malam itu tidak ditemui itu amalan-amalan istimewa. Bahkan dalam hati Abdullah bin Umar, barangkali secara ditinjau dari banyaknya amalan, banyakkan beliau, itu yang membuat heran. Nah setelah udah 3 hari pamitan dah ceritanya. Sebelum pamitan dia ngomong, sebenarnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya hanya penasaran, Anda itu dibilang oleh baginda Rasul min ahlil jannah. Saya pengen tahu amalan apa yang Anda perbuat. Jawaban laki-laki itu, seperti yang Anda lihat, itulah yang setiap hari yang aku laksanakan. Pamitan ceritanya Abdullah bin Umar. Begitu mau keluar dipanggil. Tuhan, sebentar. Mungkin yang diprediksi oleh baginda Rasul kepada diri saya itu sama orang enggak pernah marah dan tidak pernah hasad dengki sama seorang. Itu dari masih kecil saya ingat saya enggak pernah dengki sama orang, enggak iri hati, enggak hasad. Baru Abdullah bin Umar mungkin ini karena beliau tidak pernah dengki sama orang, diprediksi oleh Rasul sebagai ahli surga. Jadi punya hati yang tidak dengki sama orang lain itu bisa mendorong itu bisa masuk dalam surga. Cuma di tengah-tengah kehidupan kita bermasyarakat itu tidak terlepas dari yang namanya dengki. Pernah minta ditunjukkan kan, kepada Imam Syafi'i, Tuhan, sehidup ini banyak yang iri, banyak yang dengki sama saya. Saya pengen hidup tenang, biar tidak ada di sekeliling saya orang yang dengki. Bisa nggak Tuhan nunjukin di tempat mana yang saya itu bisa hidup nyaman dan aman, terlepas dari orang yang dengki. Cerita diunjukin, dituntun jauh perjalanannya. Diunjukinnya ke Kober. Nih, kalau kamu sudah masuk ke situ tuh, tempat itu tuh, kamu aman tuh. Nggak ada yang dengki udah. Diunjukinnya ke kuburan. Artinya selama kita itu masih ada di tengah-tengah hidup bermasyarakat, pasti ada aja orang itu enggak semuanya suka sama kita, enggak semua cinta sama kita. Ada aja orang yang enggak suka, ada aja orang yang dengki. Lalu dengki apa sih artinya? La yarda ala ni'matil ghair, tidak senang orang lain itu dapat nikmat.
Orang lain beli mobil, wah nggak berhenti-berhenti itu. Ada siapa aja diajak ngomong, hatinya terus duduk ngomong. Ngapa dia sih yang punya mobil? Timbul rasa jahat, ingin melenyapkan nikmat orang. Mobil orang lah di gores-gores pakai paku, atau paku disebar di jalanan tempat jalannya mobil dia. Itu orang itu dia namanya hasad, itu dengki. Makanya supaya kita hidup enjoy, enak itu ya, mudah-mudahan terhindar dari sifat dengki. Hendaknya kita itu kalau masalah urusan dunia, kita itu jangan melihat ke atas, kita lihat ke bawah. Biar orang-orang sudah pada naik kijang, kita kan alhamdulillah walaupun belum naik kijang, tapi kita itu sudah naik kijing. Enakan naik kijang apa enakan naik kijing? Kan enakan naik kijing, mau kijang. Itu artinya menghibur hati kita, jangan sampai timbul rasa dengki. Jadi mudah-mudahan sifat yang mazmumah, yang tercela, sifat jelek ini, penyakit hati yang berupa dengki ini, jangan sampai ada di kita ya. Sebab yang namanya dengki itu tidak akan hidup berkah, bahkan akan hidup terus dihantui oleh perasaan-perasaan mencekam, tentunya perasaan sulit dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita ini tidak ada seperti itu. Para Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya saya mewakili keluarga Ustadzul Anwar. Ini orangnya lagi ke pondok nganterin laptop buat anaknya dan juga buat Idan. Anaknya juga buat anak saya Pak. Jadi tadi pagi-pagi berangkat nganterin laptop ke pondok buat dipelajari besok Senin. Mungkin beliau nggak bisa bercanda kan. Jadi undangan mungkin tersebar, tapi ingin saya perkuat bahwa nanti acara beliau tanggal 9 Agustus itu dimohonkan agar keluarga semuanya bisa hadir ya. Besan ya besan. Ini Wak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kiranya bermanfaat buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Siwa. Besan dari mana? Alhamdulillah, terima kasih. Semoga apa yang guru kita sampaikan pelajaran bermanfaat buat kita semuanya. Ucapan selamat datang keluarga besar dari Duren Sawit, dari Kong almarhum Kong Aminuddin bin Kubisauni, antara lain Nenenda Indun, Jeng Ika, dan Manda Doni Gumelar beserta cucunya. Bapak-bapak, hadirin wal hadirat, kalau besar umum bisa rahimahullah. Sebelum nanti membaca doa, mari sama-sama kita ikuti dan kita dengarkan sambutan dari Ketua Silaturahmi yang terhormat Bapak Abdul Hadir. Disilakan.
Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait Manda Ustaz Haji Ahmad Jailani, Manda Ustaz Haji Abdul Khalid, dan semuanya saudara kalian, sedikit saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk uang kas tadi saya sudah share ya di grup. Untuk uang kas saya sudah share di grup. Sampai dengan bulan Juni kemarin saldo kas yaitu 5.800.000 rupiah ditambah dengan kolektif. Di sini ada yang lahiran, ada yang sakit. Kita kedepannya sudah sepakat bahwa uang kas tidak dikeluarkan. Jadi kita kolektif. Dengan kolektif itu kita memberikan semacam santunan pada yang lahiran sama yang sakit. Nah, dan juga kita kolektif lagi nih hari ini. Ada 3 ya yang sakit 2, yang lahiran 1. Itu. Selanjutnya juga jangan lupa Mang Nurul juga ngundang tanggal berapa? 9 Agustus. Iya. Jangan lupa tanggal 9 Agustus kita hadir undangan dari Mang Nurul bahwasanya ia akan menikahkan putrinya. Calonnya orang mana ya? Orang mana? Oh ya, kita agak ditanya nggak tahu ini. Orang Serang, Banten. Banten. Alhamdulillah dah kita dapat ilmu dari Banten. Selanjutnya untuk ketempatan di bulan Agustus udah di ini belum? Kocok apa ada yang minta? Inron. Ya, Dek. Untuk bulan selanjutnya. Inron. Bu. Keluar mau Udi. Apa di Jejalin kali ini? Rada jauhan. Rumah Sabah, silakan. Ada yang mau ngambil kali? Oh, orang nggak ada. Mam. Apa dikocok? Kocoknya. Jam 11:12 ini.